Video presentasi mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan tema Ekonomi Makro dengan anggota Salsabila, Haslinda Ayu, Aprila. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan. Dengan fokus pada variabel-variabel ekonomi agregat seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Tujuan ekonomi makro adalah untuk menciptakan perekonomian yang seimbang dan ideal, serta untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang maksimal, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatkan pendapatan nasional, menstabilkan perekonomian negara, meratakan distribusi pendapatan, mengendalikan inflasi, meningkatkan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dalam periode tertentu. Investasi, tingginya investasi dalam infrastruktur, pabrik, dan teknologi dapat meningkatkan kapasitas produksi. Tenaga kerja, kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang tersedia, termasuk pendidikan dan keahlian, berkontribusi pada produktivitas. Teknologi, penemuan baru dan penerapan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan memacu pertumbuhan. Perdagangan internasional, keterlibatan dalam perdagangan global dapat memperluas pasar bagi produk domestik. Kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti permintaan masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, ketidaklancaran distribusi barang, permintaan yang lebih besar dari penawaran, banyak orang yang ingin membeli barang dan jasa, tapi jumlah barang yang tersedia tidak mencukupi, kenaikan harga barang-barang impor, defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja, usia 15-64 tahun, tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah positif. Tujuan: menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengendalikan inflasi, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, menstabilkan nilai tukar mata uang. Kebijakan fiskal, pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, seperti pajak dan belanja pemerintah. Kebijakan moneter, pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga oleh bank sentral. Kebijakan segi penawaran, kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi. Contohnya, kebijakan fiskal, menaikkan atau menurunkan pajak, meningkatkan atau mengurangi belanja pemerintah. Kebijakan moneter, menaikkan atau menurunkan suku bunga, mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan segi penawaran, reformasi pasar tenaga kerja, deregulasi, investasi infrastruktur, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antara penduduk satu negara dengan penduduk negara lain. Kegiatan utama: ekspor, penjualan barang atau jasa ke negara lain; impor, pembelian barang atau jasa dari negara lain. Tujuan: memenuhi kebutuhan domestik yang tidak tersedia atau tidak efisien diproduksi di dalam negeri, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor, memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Terima kasih.